Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arya Augusta Fenoputra, BP 1910211041 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini yang berjudul transpirasi. Baik, sebelum kita masuk ke langkah kerja dan sebagainya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu transpirasi, apa saja pengaruh faktor internal dan eksternal dari transpirasi tersebut. Baik, langsung saja kita bahas. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tumbuhan ke atmosfer dalam bentuk uap-uap air. Transpirasi biasanya terjadi pada stomata, pada kutikula, dan pada inti. Transpirasi berhubungan dengan fotosintesis. Air yang digunakan dalam tumbuhan yang berlebih akan dibuang melalui proses transpirasi. Selanjutnya, transpirasi itu terbagi menjadi atas dua. Yang pertama itu adalah transpirasi cepat, dan yang kedua itu transpirasi lambat. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Untuk faktor internal yang mempengaruhi transpirasi itu adalah seperti membuka dan menutupnya stomata, kutikula, dan inti sel. Sedangkan faktor eksternalnya itu seperti paparan sinar matahari, suhu dari daunnya tersebut, kelembapan udara, dan suhu udara. Sebelum kita masuk ke cara kerja, pada kali ini transpirasi yang kami lakukan itu ada transpirasi lambat dan transpirasi cepat yang seperti dibilang sebelumnya. Untuk buah atau untuk tanaman yang kami gunakan, untuk yang transpirasi lambat itu kami menggunakan buah atau tanaman manggis atau Garcinia mangostana. Sedangkan untuk yang transpirasi cepat kami akan menggunakan tanaman mangga atau Mangifera indica. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke transpirasi lambat menggunakan tanaman manggis atau Garcinia mangostana. Oke, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada pertamanya itu plastik, yang kedua itu adalah tali. Jadi langkah selanjutnya itu kita harus memilih salah satu daun yang tidak berpenyakit atau tidak berulat. Untuk apa tujuannya? Agar transpirasi itu berjalan dengan sempurna. Oke, selanjutnya itu kita pilih, misalnya saya memilih ini ya, ini bagus. Lalu saya masukkan plastik ini ke dalam daunnya, satu daun saja, tidak usah banyak-banyak. Oke, setelah itu kita tutup daunnya dan kita ikat daunnya yang berisi plastik dengan tali seperti ini. Maaf yang tidak nampak, biasa karena pohonnya kejauhan. Setelah selesai, mari kita tunggu proses transpirasi selama 2 jam, kurang lebih ya teman-teman, 2 jam. 2 hours later. Baiklah, setelah kita menunggu selama 2 jam pada percobaan tanaman manggis, kita dapat hasil, yaitu pada percobaan kali ini terdapat uap air yang sangat sedikit, yang berarti pada tanaman manggis tersebut terjadi proses transpirasi atau menguapnya air itu secara lambat. Dah, inilah bentuk transpirasi secara lambat. Uap airnya itu sangat sedikit. Ya. Baiklah, kenapa bisa seperti itu? Setelah kita ketahui bahwasannya pada tanaman manggis ini memiliki daun yang tebal, sehingga terjadi pada saat penguapan itu transpirasi yang dilakukan itu tuh uap air tuh sangat sedikit karena saking tebalnya daun tersebut. Lalu untuk mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa daun manggis ini bertranspirasi secara lambat seperti
suhunya yang rendah atau kelembapan di dalam daunnya itu yang rendah dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwasannya tanaman manggis tersebut dapat bertranspirasi secara lambat dan dalam waktu kurun 2 jam. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan tadi percobaan pada tanaman manggis, selanjutnya kita melakukan percobaan pada tanaman mangga untuk menunjukkan apakah dia transpirasi secara lambat atau transpirasi secara cepat. Untuk alat dan bahan itu sama seperti alat dan bahan pada tanaman manggis tersebut, yaitu ada plastik dan ada tali. Baik, untuk cara kerjanya pun sama. Pertama itu kita pilih daun yang bagus atau daun yang tidak berpenyakit agar transpirasi dilakukan secara benar atau sempurna. Selain itu sama seperti tadi, masukkan plastik ke dalam daun. Setelah dimasukkan, bungkuk, lalu beri tali di ujungnya untuk mengikat tersebut agar tidak ada ruang di dekat sekitar daun tersebut. Ikatlah secara rapat. Baik, setelah seperti ini, sama seperti tanaman manggis tersebut, kita tunggu selama 2 jam untuk mengetahui apakah pada tanaman mangga ini prosesnya transpirasi cepat atau transpirasi lambat. 2 hours later. Baiklah, setelah kita menunggu selama 2 jam, setelah didapatkan hasil pada tanaman mangga tersebut bahwasannya uap air yang dihasilkan lebih banyak daripada uap air yang dihasilkan oleh tanaman sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwasannya tanaman mangga tersebut bertranspirasi secara cepat dan karena adanya faktor seperti cahaya matahari, suhu dan kelembapan masing-masing. Untuk kesimpulannya bahwasannya tanaman mangga atau Mangifera indica dihasilkan dengan proses transpirasi secara cepat dalam kurun waktu 2 jam. Kawan-kawan, saatnya kita berada di akhir video, yaitu kita akan menyimpulkan mengapa terjadinya transpirasi cepat dan mengapa terjadinya transpirasi lambat. Baiklah, sebelumnya ini terlebih dahulu, ini adalah tanaman manggis yang mengalami transpirasi secara lambat, sedangkan ini adalah tanaman mangga mengalami transpirasi secara cepat. Mari kita bahas. Untuk kesimpulan tersebut, kenapa ini bisa menjadi transpirasi secara lambat? Karena pada lapisan daun manggis terdapat lapisan lilin, sehingga terjadilah uap air yang sangat sedikit. Sedangkan pada transpirasi cepat, yaitu pada tanaman mangga, yang pertama tuh pada permukaan tidak ada lapisan lilin, dan sehingga membuka dan menutupnya stomata atau keluarnya uap air semakin cepat, ditambah lagi dengan proses energi matahari yang keluar semakin cepat. Sekian hasil kesimpulan dari saya. Maaf jika ada kesalahan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Search box. Jadi apalagi blend sama. Thank you so much. And don't forget to listen to my latest